Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem koordinasi. Sobat Adsense, kita sudah mempelajari mekanisme penghantaran impuls melalui sinaps dan aktivitas neurotransmitter yang diberikan pada sel presinaps itu akan menyebabkan dua kondisi, gitu ya. Pertama, itu adalah peluang atau potensi dia tereksitasi atau mampu melakukan aksi potensial, gitu ya. Nah, tetapi di sini ada juga kondisi, gitu ya, yang mana ion yang masuk itu berupa misalkan Cl- dengan K+. Dampaknya apa? Dampaknya di sini justru si sel berikutnya atau si sel pasca sinaps itu akan mengalami hiperpolarisasi. Gitu ya. Artinya apa? Dia nggak semakin nggak mau gitu ya. Semakin nggak mau untuk melakukan aksi potensial. Itu yang kita sebut sebagai IPSP, gitu ya. Kalau kita mendefinisikan EPSP itu sebagai excitatory postsynaptic potential, IPSP huruf I-nya ini menunjukkan inhibitory. Berarti sifatnya gimana? Sifatnya adalah menghambat, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok bisa ada yang seperti ini, gitu ya? Kenapa ada yang EPSP dengan IPSP? Karena ini salah satunya ditentukan dari faktor jenis neurotransmitternya, gitu ya. Neurotransmitter seperti yang sudah kita pelajari merupakan bahan kimia yang berperan khusus untuk menghantarkan impuls dari satu saraf ke sel berikutnya. Bisa berupa saraf ataupun organ lain misalkan seperti otot, gitu ya. Nah, teman-teman, berarti di sini dengan demikian, gitu ya, neurotransmitter itu dapat kita bedakan menjadi dua, gitu ya, yang sifatnya eksitatoris atau yang sifatnya merangsang, gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya inhibitoris atau yang sifatnya menghambat. Misalkan apa? Kalau eksitatoris yang teman-teman pelajari di sistem gerak, khususnya ketika kita mempelajari mekanisme kontraksi dari otot lurik, ya kan ya? Masih ingat ada yang namanya asetilkolin. Gitu ya, asetilkolin. Gitu. Kalau inhibitoris, nah di sini ada GABA yang paling terkenal, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh neurotransmitter yang eksitatoris dengan inhibitoris. Asetilkolin, kalau teman-teman ingat, kalau dia sudah sampai ke otot, otot akan melakukan kontraksi di akhirnya, ya kan ya? Nah, kalau inhibitoris, nah dia justru akan lambat. Nah, jadinya cara kerja neurotransmitter itu ya seperti ini, gitu ya. Karena kemampuannya untuk ngatur dia itu bakal menyebabkan EPSP atau si IPSP. Nah, pada akhirnya jika sudah berkaitan gitu ya atau sudah berikatan dengan si gerbang targetnya, maka suatu saat dia akan dilepaskan, gitu ya. Melepaskan neurotransmitter itu ada banyak sekali cara. Nah, misalkan menggunakan enzim. Contohnya, asetilkolin itu harus dilepaskan dong, ya kan? Kalau ini hubungan sama otot, kalau dia asetilkolin ini tetap berikatan, apa yang terjadi? Kontraksi otot akan berjalan secara terus-menerus kan, maka akan menyebabkan kejang, gitu ya. Dengan demikian, beberapa bakteri, misalkan Clostridium botulinum yang menyebabkan kerusakan makanan kaleng, kalau tetap bandel makan akan bikin kejang karena toksin atau racun yang dihasilkan oleh si bakteri tersebut menghambat pelepasan dari si neurotransmitter berupa asetilkolin. Atau misalkan gas sarin gitu ya, yang digunakan untuk teror kimia gitu ya, bom kimia yang dipakai di misalkan di bawah tanah di Jepang gitu ya, atau perang di Suriah. Nah, di situ sarin akan mengganggu kerja asetilkolin esterase
Sehingga asetilkolin itu tetap berikatan, maka orang yang terkena gas sarin itu akan kejang. Gitu ya. Nah, demikian juga gitu ya dengan inhibitoris seperti GABA. GABA itu fungsinya untuk efek menenangkan gitu ya. Jadi seperti kalau mau ngantuk gitu ya atau mau tidur, nah bisa pakai GABA. Atau dengan pengobatan misalkan insomnia gitu ya, maka ada obat yang akan memicu pengeluaran GABA itu lebih tinggi gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah tahu gitu ya. Untuk neurotransmitter di sini akan mengendalikan semacam pekerjaan di sel berikutnya. Ketidaknormalan neurotransmitter, baik itu dalam konteks jumlah, bisa juga dalam konteks jenis gitu ya, ada atau tidak adanya, nanti bisa dikaitkan juga dengan penyakit mental. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mempelajari bagian ini gitu ya, kita sudah mempelajari bagaimana saraf itu menghantarkan impuls, maka kita sudah siap untuk meneruskan pembahasan kita ke sistem saraf secara keseluruhan. Sobat Esen, jika kita sudah mempelajari struktur dan fisiologi dari sel saraf, nah sekarang kita akan melihat bahwa neuron atau sel saraf itu bentuknya ada macam-macam. Nah, nanti hubungannya itu dengan fungsinya juga. Nah, apa sih nama-nama dari macam-macam neuron ini? Nah, macam-macam neuron ini dibedakan berdasarkan dari julurannya ada berapa, gitu ya. Nah, kita pakai kata polar atau kutub. Sekarang kita lihat. Yang paling sini, gitu ya, yang paling ujung gitu ya. Di sini ada 2 titik keluarnya. Nah, berarti ini adalah tipe neuron bipolar. Tapi ini nggak berkenaan dengan itu ya, gangguan mental ya, berupa bipolar. Nah, kemudian kalau yang ini cuma satu kan ya, maka ini adalah unipolar. Yang selanjutnya itu ada banyak. Nah, berarti ini adalah multipolar. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, macam-macam neuron ini biasanya berasosiasi atau berkenaan dengan tugasnya. Kalau unipolar, ini adalah tipe neuron yang kita sebut sensoris. Multipolar itu adalah motoris. Sedangkan untuk bipolar ini kita katakan sebagai interneuron atau konektor, atau juga kita bisa sebut ini sebagai asosiasi, gitu ya. Nah, apa sih fungsinya sensoris, motoris dengan interneuron? Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan penghantaran rangsangan dengan menggunakan sistem saraf yang lengkap. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, penghantaran rangsangan itu dapat terjadi mulai dari reseptor. Gitu ya. Jadi di sini ada reseptor. Nah, kemudian ada neuron sensoris. Kemudian ke sistem saraf pusat, dilanjutkan ke neuron motoris, dan diakhiri ke efektor. Oke ya. Nah, teman-teman, ini maksudnya apa sih? Jadi, untuk reseptor ini adalah organ gitu ya, organ yang menerima gitu ya, yang menerima rangsangan gitu ya. Nah, secara kolektif gitu ya, organ yang menerima rangsangan ini yang kita sebut sebagai indera. Ya kan ya? Misalkan mata, kulit, telinga dan sebagainya. Oke ya. Jadi organ yang menerima rangsangan. Kemudian setelah dia menerima rangsangan, rangsangan akan diubah menjadi bentuk impuls gitu ya. Kemudian dihantarkan oleh neuron sensoris.
diolah di sistem saraf pusat seperti apa? Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, gitu ya, STB. Kemudian ada neuron motoris, diantarkan hasil olahannya, kemudian diteruskan ke efektor. Efektor itu adalah istilah bagi organ atau kelenjar yang memberikan dampak atau memberikan efek, gitu ya. Maka komponennya di sini itu adalah otot ataupun kelenjar. Nah, jadi misalkan nih teman-teman nonton drama Korea gitu ya. Nah, berarti informasinya didapatkan dari mana? Dari visual ya, atau dari penglihatan atau cahaya. Maka reseptornya adalah mata. Nah, ceritanya yang teman-teman nonton sekarang itu si protagonisnya, cewek cowok, putus gitu ya. Jadi informasinya yang diberikan itu adalah si cewek cowoknya putus gitu ya. Nah, kemudian informasi ini akan diteruskan oleh neuron sensoris yang ada di bagian indera, diteruskan gitu ya. Kemudian diolah di otak gitu. Lanjut ke sumsum tulang belakang, kemudian ke otak gitu ya. Kemudian otak akan mengolah informasinya. Ih, sedih ya gitu. Ayo kita nangis. Nah, maka otak akan memberikan informasi, yuk kelenjar air mata, keluarkan air mata. Maka informasi itu akan diteruskan ke neuron motoris, diberikan ke efektor berupa kelenjar air mata, mengeluarkan air mata. Gitu ya. Nah, sama misalkan ketika kita mencium bau makanan, ya kan ya? Informasi itu diolah sama otak gitu ya, atau diolah sama pusat, kemudian kelenjar ludah itu akan mengeluarkan ludah. Gitu. Nah, ataupun misalkan teman-teman lihat teman-teman ngelihat ada teman di depan, gitu ya. Ih, pengen ditepok deh, gitu ya. Nah, maka di si otak itu akan nyuruh gitu ya, si otot untuk bergerak. Nah, apa bedanya sistem saraf pusat di otak gitu ya dengan sumsum tulang belakang? Simpelnya, untuk perjalanan yang ke otak di akhirnya, ini adalah gerakan yang kita sebut sebagai gerak sadar. Nah, sedangkan kalau yang ke sumsum tulang belakang, ini adalah yang kita sebut sebagai gerakan refleks gitu ya. Jadi misalkan ketusuk duri atau misalkan megang panci panas, entah kenapa gitu ya. Jadi perlu semacam relay atau semacam penghantaran informasi yang sangat cepat. Nah, itu lewat sumsum tulang belakang. Nah, teman-teman, jadi kalau kita sekarang mendefinisikan neuron sensoris, gampang kan? Neuron sensoris adalah neuron yang bertugas untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron motoris adalah neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Gampang kan? Nah, berarti kita sudah tahu ya fungsi dari sensoris dengan motoris. Bagaimana dengan yang interneuron atau asosiasi atau konektor? Teman-teman dapat temukan ini di sistem saraf pusat. Makanya disebutnya interneuron, antara neuron. Oke ya, teman-teman. Nah, jadi paham ya untuk jenis dan fungsi dari si neuron. Dalam menjalankan tugasnya, pada dasarnya, neuron akan dibantu atau disokong oleh sel-sel lain yang kita sebut sebagai neuroglia. Nah, glia dari kata bahasa Yunani yang artinya lem, glue gitu ya. Maka fungsi neuroglia itu adalah untuk menyokong atau mendukung fungsi dari sistem saraf gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, neuroglia di sini terbagi menjadi banyak macam, yaitu ada astrosit, kemudian ada sel-sel ependimal, kemudian oligodendrosit, nah kemudian sel Schwann, dan mikroglia. Nah, ini adalah contoh sel-sel yang mendukung kerja dari sistem saraf. Dan pada faktanya, bahkan otak gitu ya,
Kalau kita pikirin, oh ya banyak sarafnya pasti. Tetapi komposisi yang lebih banyak itu adalah justru neuroglianya ya untuk mendukung fungsi ini, gitu ya. Nah, fungsinya apa aja sih? Kita langsung aja. Astrosit di sini akan berfungsi berkenaan dengan pembuluh darah, gitu. Dengan demikian, dia akan memberikan nutrisi, gitu. Tetapi pembuluh darah dengan saraf itu tidak boleh berdekatan. Karena apa? Karena darah bisa aja membawa sesuatu yang berbahaya. Misalkan sisa-sisa metabolisme, ya kan ya? Nah, dengan demikian gitu ya, astrosit di sini berperan untuk membentuk blood brain barrier gitu ya, atau pembatas antara darah dengan otak gitu ya. Nah, jadi makanya nutrisinya itu harus via si astrosit. Jadi kalau misalkan teman-teman bayangin ini misalkan si saraf gitu ya, kemudian ini pembuluh darah, maka di sini dia akan ada strukturnya dia kayak saraf gitu ya. Dia akan megangin gitu. Dia akan ngebatasin. Nah, kemudian dia seperti ini. Oke ya. Nah, ini kira-kira untuk biar kebayang gitu ya, kira-kira neuroglia itu kayak gimana sih? Nah, bentuknya kira-kira seperti itu untuk yang astrosit. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem koordinasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!